Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Apa kabar? Dahsyat, hebat, luar biasa. Luar biasa. Jos. Oke. Bersyukur sekali pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali di acara rutin kita pada Zoom meeting Maximax Virtual Presentation, yang mana pada hari ini kita akan mendapatkan dua informasi yang sangat luar biasa yang juga akan disampaikan oleh dua mentor atau juga pembicara yang sangat luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, karena waktu kita sudah terlalu lama untuk mulai ya, jadi kita langsung mulai saja. Dan untuk sesi pertama kita akan mendapatkan informasi tentang kesehatan, yaitu dari Bapak Dr. Iskandar Junaidi, yang mana Pak Dr. Iskandar Junaidi adalah seorang dokter aktif yang juga saat ini beliau buka praktek sebagai dokter umum dan estetik di daerah Serpong atau Tangerang. Beliau juga adalah seorang dokter senior sebagai penulis, yang mana buku-buku beliau sudah beredar banyak sekali, di antaranya yang diterbitkan oleh PT BIP atau Gramedia Kompas Group dari Jakarta, dan juga oleh Andi dari Yogyakarta. Contoh buku-bukunya bisa Bapak Ibu lihat di layar, ada Panduan Obat dan Suplemen Indonesia, kemudian resepik ya, dan lain sebagainya. Dan juga Bapak Ibu, Pak Dr. Iskandar Junaidi saat ini pun juga masih sangat sibuk sekali dengan berbagai seminar ataupun simposium, baik tingkat nasional ataupun internasional. Dan kita beruntung sekali, bersyukur sekali karena pada hari ini beliau bisa atau berkenan untuk memberikan informasi edukasi kepada kita tentang pentingnya kesehatan. Baiklah Bapak Ibu, mari kita sambut dengan aplaus dan luar biasa untuk pembicara kita yang pertama, yaitu Bapak Dr. Iskandar Junaidi. Silakan Pak Dokter. Baik. Baru mulai. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling dari rumah semua ini. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, ini saya mau bawakan ini dah sekarang tentang suplemen dan nutrisi. Ya. Peranan nutrisi dan suplemen supaya kita bisa sehat dan bugar. Nah, ya kita Bapak Ibu tahu nih, nutrisi kan penting bagi kita. Kita bisa hidup ini bergerak, organ-organ bisa berfungsi, sistem tubuh bisa bekerja, ini karena nutrisi. Jadi dasar sekali, tanpa nutrisi ya tidak ada kehidupan, kasarnya gitu aja sih. Jadi nutrisi itu yang membuat metabolisme dasar tubuh. Jadi kita bisa bernafas, bisa melakukan pencernaan makanan yang kita makan, minum, itu kan otomatis semua bekerja. Nah, itu metabolisme dasar kita. Bernafas, detak jantung, pencernaan yang di luar kesadaran kita, saraf otonom itu membutuhkan nutrisi dasar, metabolisme dasar. Terus nutrisi juga untuk enzim hormon, ya kan? Orang bisa maksimal hidup normal kalau ada enzim dan hormon. Ya. Enzim dibutuhkan untuk metabolisme, untuk menyediakan tenaga, dan perubahan kimia makanan jadi energi. Hormon ya fungsi dasar kita. Tanpa hormon ya kita ini bukan makhluk hidup kasarnya itu. Nah, orang hidup karena ada hormon yang bekerja. Bahkan hormon ini sangat presisi. Kalau standarnya beda sedikit aja udah beda nih. Kalau laki kekurangan hormon testosteron itu nanti jadi ke perempuan. Perempuan banyak testosteron nanti ke laki-lakian gitu. Jadi ini sangat hormon. Jadi mereka yang kelainan identitas itu kadang-kadang kita juga kasihan karena bukan maunya mereka, itu hormon yang bekerja itu tidak bisa mereka elak, tidak bisa mereka kendalikan kan. Terus membangun sistem kekebalan tubuh. Nah, kita ya terkait produk kesehatan kita tanpa sistem kekebalan tubuh seperti yang beberapa waktu lalu kita sama-sama simak,
itu dalam 24 jam orang tanpa kekebalan tubuh itu bisa mati karena infeksi, ya infeksi. Terus regenerasi sel sama penting. Jadi regenerasi sel ini yang membuat organ sel kita bisa berfungsi, karena setiap kali berproses sel kita itu ada yang mati dan itu harus diganti. Kalau tidak ada nutrisi, tidak ada yang diganti, ya paling umur berapa kita sudah pada lewat semua gitu kan. Nah, ini peranan nutrisi. Nah, kita lihat di sini, memang tubuh manusia ini terdiri dari sel ini yang kecil, kumpul jadi jaringan, kumpul lagi jadi organ. Nah, organ ini bekerja dalam sistem, saling terkait satu sama lain, dan semua ini perlu nutrisi, ya. Karena setiap hari sel kita itu bermiliaran loh Bapak Ibu, ada yang mati, ada yang diganti, bereplikasi, multiplikasi itu setiap hari miliaran. Bayangkan kalau tidak ada nutrisi yang mencukupi. Nah, jadi jika nutrisi sel terpenuhi, maka tubuh kita jadi sehat ujungnya kan. Metabolisme enak jalan, pemulihan sel ada, gen bisa normal kembali karena ada nutrisi, sehingga kita bisa sehat. Nah, suplemen sekarang memang perlu, ya Bapak Ibu ya, perlu. Rupanya sejak zaman dahulu kala itu, Profesor Josh Unik ini dari Harvard University tahun 1900-an malah ini mengatakan bahwa kita perlu nutrisi, karena yang kita perlukan itu banyak, ya, kombinasi dari asam amino, lemak, elektrolit, mineral. Nah, setidaknya ada 21 unsur kimia yang penting bagi kehidupan kita, ya. Ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, air, protein, lemak. Nah, ini bayangkan banyak begini, belum variasi kecil-kecilnya ya, variannya. Nah, yang golongan terbesarnya saja seperti lemak, protein, karbohidrat, air, ini aja sulit kita penuhin sehari-hari. Apalagi protein, golongan protein, asam amino esensial, asam amino non esensial, peptida, gitu kan, peptida yang memberi dasar kesembuhan kehidupan yang wajar itu, nah, banyak turunannya. Yang besar-besar ini saja kita belum tentu bisa penuhi setiap hari. Belum lagi elemen-elemen kecil, ya, seperti logam berat, mineral, yang jumlah kecil kita perlukan, itu sekarang susah untuk didapat. Nah, kalau kita tidak dapatkan, itu mempengaruhi proses secara keseluruhan, seperti logam berat, nikel, vanadium, ini memang beracun, tapi dalam jumlah sangat kecil kita perlu. Kalau enggak, sistem metabolisme, sistem proses di dalam sel itu bisa terganggu. Nah, gitu. Nah, suplemen perlu, karena apa? Nah, Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu kita catat nih, supaya bisa ngomong ke orang-orang lain yang alergi dengan suplemen atau herbal. Ya, jangankan orang ini, orang medis, siapapun banyak yang alergi masih dengan herbal. Nah, pertama, obat medis itu, kenapa kita perlu suplemen? Obat medis, ya, hanya obat, hanya mengobatin atau mengatasi gejala penyakit. Umumnya ya, Bapak Ibu ya, tidak semua, umumnya 90% lah. Obat medis itu hanya mengatasi gejala penyakit. Yang menyembuhkan penyakit, obat-obat medis itu kalau kita terkena infeksi bakteri, jamur, virus saja enggak, hanya bakteri dan jamur. Virus kita hanya daya tahan tubuh yang bisa membantu. Yang sekarang COVID ini mana bisa dia pakai obat atau apa ya, selain imun kita yang membantu. Nah, jadi obat medis hanya infeksi bakteri, jamur, mikroba, parasit gitu ya. Nah, itu. Yang obat-obat medis yang membantu kalau orang dalam keadaan darurat, misalnya perlu operasi atau kecelakaan, nah itu perlu memang dokter dan rumah sakit. Tapi selebih itu, penyakit-penyakit kronis dan penyakit pada umumnya itu hanya gejala yang diatasi oleh obat medis. Nah, itu satu ya, karena hanya gejalanya, bukan menyembuhkan penyakit. 90% lah hampir ini. Yang berikut, penggunaan obat medis itu ketat. Cara penggunaan, aturan penggunaannya ketat. Karena apa? Karena dia dari unsur kimia.
Nah, coba kita perhatikan deh, kalau kita beli obat ya, ada insertnya kan itu, ada insert atau keterangan singkat di kemasannya, di box, atau ada yang lengkap berupa insert ya, selebaran itu. Selalu kan ditulis komposisi, isinya apa aja gitu kan. Umumnya sih hanya satu zat aktif ya, kalau obat medis itu hanya satu. Kemudian indikasinya pun hanya untuk satu, ini itu gitu ya, jarang untuk banyak hal. Dosisnya harus tepat. Perhatikan efek samping, kita kan ya, di situ efek samping ini kan banyak sering muncul. Terus harus dengan perhatian, karena kondisi tertentu ini tidak boleh diberikan atau diberikan dalam jumlah banyak, sedikit, dan lain sebagainya. Terus ada lagi keterangan kontraindikasi, ini dilarang keras untuk diberikan. Nah, ini kan harus tahu. Walaupun di kita orang kedokteran, kontraindikasi pun bisa kita abaikan ya, dengan pengecualian, pengaturan dosis, frekuensi pembelian, dan menilai untung ruginya obat itu diberikan, ya kan kita masih bisa diberikan, walaupun kontraindikasi, dengan pengawasan ketat. Terus alergi, sering orang kan minum obat alergi, apalagi minum antibiotik seperti apa ya, amoksisilin, itu sering alergi, ciprofloxacin, itu sering alergi orang. Terus golongan yang lain ya, sering alergi. Nah, kalau alerginya berat kan bisa menyebabkan kematian, namanya shock alergi gitu kan, bisa menyebabkan kematian. Nah, efek samping, kemudian tidak bisa lama. Jadi aturannya banyak nih obat medis, hanya untuk seminggu, 2 minggu, sebulan, atau ya berapa waktu gitu ya, harus dibatasi dosisnya juga. Nah, kemudian obat medis ini umumnya sebagian besar itu hanya untuk satu penyakit atau satu gejala. Ya, nggak bisa untuk banyak hal, untuk ini itu nggak bisa, hanya satu penyakit dan satu gejala. Jarang ya bisa untuk banyak gejala atau banyak penyakit. Karena itu kalau kita lihat nih, orang yang sakit penyakit kronisnya jantung, stroke, atau diabetes, atau apalagi ya, hipertensi, kanker, itu lihat saja tuh kalau minum obat itu ya 5 macam, 6 macam, rata-rata di atas 3 jenis obat, karena hanya satu obat, satu gejala. Jadi orang jantung ada kolesterol, dikasih obat anti kolesterol. Yang jantung sama, nah ini ada yang nyala ini speakernya, ini siapa ini mengganggu loh nih, apa namanya, ada kencing manis, dikasih obat kencing manis. Ada yang hipertensi, dikasih hipertensi. Jadi satu penyakit jantung atau stroke itu bisa lebih dari 3 macam obat. Karena memang hanya untuk satu obat, satu gejala. Nah, terus belum efek lain yang kita tidak ketahui sampai waktu tertentu baru ketahuan. Nah, seperti mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, thalidomid, contoh nih. Sekarang ditarik. Thalidomid tahu ya Bapak Ibu, orang-orang tua dulu, orang-orang tua kita, ibu-ibu hamil, itu kalau mual, muntah, itu biasanya diberikan thalidomid untuk mengatasi mual muntah ibu hamil. Nah, ternyata setelah 20 tahun, 30 tahun baru ketahuan tuh. Ya, di satu daerah diselidiki, di satu kota, awal mulanya itu diketahui, kenapa di daerah itu kok banyak bayi cacat lahir, tidak ada organnya lah, otaknya nggak sempurna, kakinya ada yang nggak ada, kenapa ya? Ternyata setelah dicek-cek, diselidiki, ternyata rata-rata di situ ibu hamil minum thalidomid kalau mual muntah. Ternyata ini yang menyebabkan gangguan organ, pembentukan organ saat wanita hamil minum obat ini, thalidomid. Nah, banyak yang cacat itu Bapak Ibu. Anak-anak yang lahir banyak cacat minum thalidomid. Sekarang ditarik sudah lama ini. Terus yang baru-baru ini kita dengar ranitidin. Ini obat mah, asam lambung tinggi, lupus peptikum, ya, lupus ulcer gitu. Kan baru-baru ini ditarik karena rupanya menyebabkan kanker. Nah, padahal ini obat ranitidin, obat mah, obat
apa namanya pulkus lambung ini sangat laris ini, dan obat lama. Udah berapa banyak orang yang minum, baru ketahuan nih berapa puluh tahun ada efek kanker. Nah, yang lebih lama lagi juga kita tahu berbarengan dengan thalidomid ini antibiotik tetrasiklin contohnya. Ini juga orang heran nih, kenapa anak yang lahir minum antibiotik ini kok giginya kuning, coklat, hitam, gampang rusak, tidak bisa diperbaiki lagi nih kalau sudah hitam coklat gini. Gigi-gigi anak orang yang waktu masih kecil dikasih tetrasiklin antibiotika. Memang ini tetrasiklin antibiotika golongan pertama ini, yang lain-lain belum ada, ini yang ada waktu itu. Tetrasiklin. Ini gigi kuning, coklat, hitam. Ada lagi obat yang mengganggu pendengaran, jadi tuli. Nah, orang-orang tuli itu barangkali ada efek obat itu yang mereka minum saat hamil, ibunya hamil atau waktu dia kecil. Ya, lain-lain obat rematik juga, piroxicam dan lain-lain kan ada, ditarik juga itu karena mengganggu efek samping yang merugikan. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi dengan sedemikian banyak aturan efek negatif yang ditimbulkan oleh obat medis, belum lagi harganya mahal, memilikinya pun harus ketergantungan dengan pihak ketiga, misalnya ke dokter, apotek, dan lain-lain, ya, dan dapatnya pun harus dengan susah payah. Nah, sedangkan efek manfaatnya terbatas. Nah, ini kan semakin lama semakin berkurang memang penggunaan obat-obat kimia ini, ya, dengan segala keterbatasan yang kita bahas di sini. Nah, makanya sekarang yang terutama ini efek kesembuhannya ya, efek kesembuhannya itu yang terbatas. Nah, apalagi bagi mereka yang punya kondisi ini mah sudah wajib suplemen, bukan pilih-pilih lagi, boleh enggak, udah wajib. Misalnya ada gangguan pencernaan, ya suplemen lah, suplemen kan makanan sehari-hari yang ramah saluran pencernaan, ramah lambung dan usus. Yang minum alkohol ini jelas mempengaruhi metabolisme, penyerapan. Nutrisi kurang biasanya alkohol ini orangnya, kurang nutrisi. Merokok, metabolisme meningkat, ya kan, jadi malas makan, pasti kurang nutrisi. Makanannya kurang baik, cara masak, sumbernya tidak benar. Terus waktu masa pertumbuhan, ini perlu nutrisi suplemen. Kalau enggak, nanti anaknya kecil, kerdil, karena kurang nutrisi, itu fisik. Kalau yang terganggu di otak, berarti otaknya jadi kurang pinter, jadi idiot. Atau karena kurang vitamin, mineral tertentu, bisa jadi itu gangguan kejiwaan. Ya, gitu. Mentalnya labil, nah itu pengaruh banyak. Wanita hamil apalagi ya, yang wajib wanita hamil konsumsi itu saat hamil asam folat, zat besi, kalsium, dan lain-lain. Ini dalam rangka suplai ke ibu dan ke janin. Gitu. Apalagi misalnya orang memakai pil KB juga harus hati-hati ya, biasanya mengurangi penyerapan asam folat, meningkatkan kebutuhan vitamin B6, vitamin C, seng, dan vitamin B12. Nah, ini perlu kan disuplai nih. Karena di makanan kita, di obat-obat kan jarang nih ada begini, kecuali kita memang khusus mengkonsumsi multivitamin, multimineral. Tapi obat-obat yang untuk penyakit kan jarang ada ini. Hanya satu zat kimia. Mereka yang diet ketat, ini pasti kurang gizi. Lansia, malas makan, metabolisme tidak efisien, organ-organ sudah uzur gitu kan, semua penyerapan terganggu. Olahragawan yang olahraga prestasi, ini kan perlu nutrisi keras ini. Kalau enggak prestasinya letoy nanti ya, lelet gitu, larinya pelan segala macam, atau olahraganya tidak gesit. Nah, ini perlu suplemen atau mengkonsumsi obat-obat tertentu, antibiotik misalnya. Itu kan antibiotik kalau kita minum berlebihan, dosisnya salah misalnya, atau dalam waktu lama, atau dalam keadaan yang sesuai anjuran pun, itu biasanya vitamin B kompleks hilang, kalsiumnya hilang, sulfat juga hilang. Jadi memang banyak ya hal-hal yang merugikan kita sebenarnya jika kita mengkonsumsi obat kimia, obat resep. Nah, ini banyak. Jadi yang gini udah wajib nih bagi mereka ya, bukan lagi perlu, wajib. Nah, ini contoh aja nih Bapak Ibu, bahwa semua nutrisi yang kita perlukan itu perlu. Itu kenapa? Misalnya vitamin A,
ya, untuk jaringan epitel, untuk rahim, vagina, lain-lain. Vitamin B, ya, yang baik untuk ibu hamil, mencegah anemia. Vitamin C kita udah tahu ya, sering antioksidan, membantu tubuh menghasilkan kolagen, meningkatkan imunitas, juga membantu kualitas sperma. Nah, ini kalau mereka yang susah hamil, mungkin perlu dicek nih vitamin C-nya. Siapa tahu kurang vitamin C ini laki-laki, spermanya jadi jumlahnya sedikit, atau kualitasnya jelek. Gitu kan, encer, kalau encer, atau komposisi zat spermanya tidak optimal, itu bisa tidak subur itu spermanya. Vitamin E ya, anti penuaan juga di sini, antioksidan juga, zinc juga meningkatkan imunitas, sperma juga diperlukan di sini. Nah, ini contoh aja ya Bapak Ibu ya. Selenium ya, untuk memfasilitasi produksi sel telur dan sperma. Jadi kalau mereka yang istilahnya mandul, susah punya anak, perlu dicek nih seleniumnya gitu. Ya, pitosteron mirip estrogen wanita, ini kan perlu untuk kewanitaan. Asam lemak esensial perlu untuk sperma ya. Banyak nih. Mangan untuk estrogen lagi ya kan, batu estrogen. Ini contoh-contoh. Ada ginseng ya. Ginseng kan kita punya tuh di Bush ginseng. Makanya di situ dikatakan bisa membantu estrogen kan, ginseng nih. Nah, ini kan ada pangan juga. Itu contoh. Nah, makanan kita yang kita sering konsumsi sehari-hari seperti coklat ini kan meningkatkan mood. Udah ini nih, udah umum, udah diketahui. Melepaskan dopamin, membuat kita lebih senang, ceria, gembira. Ini kan karena dopamin. Nah, ini coklat. Jahe, udah tahu ya, membantu sistem peredaran darah, ya termasuk ke kelamin. Badan kita lebih hangat itu kan karena aliran darah lebih lancar setelah minum jahe. Madu, ya, untuk tenaga, energi, membantu estrogen juga. Kacang-kacangan, tiram, ya, untuk testosteron nih tiram nih, bagus juga. Kedelai, yang bisa membantu memproduksi estrogen alami dari buah-buahan gitu. Nah, ini contoh-contoh ya. Jadi, nah kan bahan-bahan ini kan banyak di suplemen. Jadi kita kalau tidak percaya suplemen itu zaman sekarang agak susah ya, berat itu. Yang harus kita pastikan ya cara pembuatan obat, suplemennya, bahan bakunya benar tidak, asli tidak, alami tidak, itu yang perlu diperhatikan. Tapi kalau unsur zat atau zat aktifnya ini memang bermanfaat, Bapak Ibu ya. Sudah diakuin sama para medis, orang-orang kedokteran, orang sains. Gitu. Nah, ini kita lihat nih contoh. Bahkan dulu herbal ini di Italia sudah dipakai 400 tahunan ini lalu ini. Nih, di Italia bahkan nih Bapak Ibu. Ini kepala apotek di suatu ini, dia pakai herbal. Nah, kita di POM sendiri, BPOM udah resmi keluarin buku panduan pedoman pengelolaan dan pemanfaatan tanaman obat untuk keluarga. Ini tahun 2011 kalau nggak salah ini bukunya. Resmi nih dari Menkes ini. Nah, buku panduan obat alami. Jadi sudah mulai diakuin memang, nggak bisa dihindarin. Suplemen herbal itu sudah menjadi kebutuhan kita. Nah, belum lagi zaman dulu kan Hippocrates bilang makanan kita itu kalau bisa sebagai penyembuh penyakit, artinya makanan sehat berkualitas itu sebenarnya memberikan nutrisi dan memberikan kesembuhan kepada tubuh kita. Hippocrates nih Bapak kedokteran dunia. Nah, terus ini yang sering saya sebut-sebut nih, dokter zaman sekarang tapi udah lama juga, dokter senior, dokter Alan Greenback, dia bilang, dia terus terang ngomong di sini, ya, kalau mau sehat umur panjang, hindari dokter dan rumah sakit, kecuali hal-hal serius ya, kecelakaan tadi yang saya sebut. Kalau mau sehat dan panjang umur, pakailah bahan-bahan alami, naturopati. Nah, kalau bisa ketemu dokter yang memahami bahan alami atau naturopati. Nah, itu lebih bagus. Nah, ini dokter senior dari Amerika, ya, mengakui.
Nah, makanya kan sekarang kita punya produk dari Maximax ini, ya ini jika bahan bakunya oke, bagus, alamiah, cara pembuatan juga masuk standar yang diwajibkan, ada BPOM, ya ada sih BPOM ini, gitu kan. Maka tentu ini bisa menjadi andalan kita untuk membantu kesehatan, mengatasi penyakit dan menyembuhkan penyakit dari dasar, sehingga kita bisa mengalami kesembuhan. Sekalipun perlu waktu ya Bapak Ibu, namanya juga makanan kesehatan, makanan sehari-hari yang dikemas sehingga memiliki efek manfaat kesehatan atau manfaat medis. Jadi perlu sabar dan dikonsumsi rutin tidak masalah. Beda dengan obat medis, batasan waktunya ketat. Kalau ini kan sehari-hari kita konsumsi tidak ada masalah. Tinggal disesuaikan dengan kondisi kita, sesuaikan terutama dengan dompetnya ya. Yang paling parah ini kalau kita suplemen kan biasanya perlu dana besar kalau mau setiap hari konsumsi. Nah gitu. Jadi ini Bapak Ibu ya punya Maxiview. Kita nggak terlalu bahas, Bapak Ibu sudah tahu semua sini karena banyak orang lama nih. Maxiview untuk kecantikan kulit cerah, khususnya antioksidan banyak di sini ya. Nah, Max Slim untuk slimming, menekan nafsu makan, membuat usus jadi bersih, sehat, detok usus, saluran pencernaan dan detok darah, ya membantu usus secara umum biar sehat. Max Slim. Nah, ada Maxibus, kita tadi ada kan ginseng. Nah, ini yang jarang kan cordyceps, ada maca yang melancarkan aliran darah, bisa membantu nutrisi dihantarkan ke sel-sel tubuh kan kalau aliran darah lancar. Selain itu efek lainnya selain aliran darah lancar ini karena salah satunya ke organ reproduksi, ke alat kelamin wanita atau ke laki-laki, ke penis utamanya, supaya bisa lebih kuat tahan. Stamina juga lebih oke, lebih tahan ya, karena aliran darah lancar, bagus, sehingga stamina secara umum fisik juga lebih kuat. Nah ini bisa dipakai ya Bapak Ibu, jadi tinggal diatur saja mana yang kita perlukan, kombinasi satu atau dua atau semuanya. Jadi yang jelas memang suplemen ini, herbal ini kita perlukan. Sekarang ini sudah menjadi kewajiban lah bagi kita kalau mau sehat. Nah jadi sayangi hidup kita dan keluarga, ya. Jangan lupa menerapkan gaya hidup sehat. Kalau makan sehat, tambahkan suplemen, ya biar sehat ya. Tambahkan suplemen. Itu Bapak Ibu dari saya. Demikian, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Pak Dokter. Aplaus luar biasa untuk Pak Dokter Iskandar Terima Junaidi. kasih. Ya, baik Bapak Ibu ya, luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Iskandar Junaidi. Jadi jelas sekali betapa suplemen itu sangat penting ya. Dan juga memang ternyata selama ini kita memang selalu kalau sakit mesti buru-buru ke dokter ya. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Pak Dokter langsung nih. Jadi Saya jadi kurang pasien nih Pak nanti. Terima kasih informasinya Dokter. Ya, jadi betul-betul memang ternyata suplemen itu jauh lebih utama karena tidak hanya mengobati, bahkan bisa mencegah ya Pak Dokter ya. Bahkan kalau mengobati betul-betul memang mengobati sampai memang akar masalahnya betul-betul hilang. Betul. Ya sembuh total. Kalau ada efek kita dapat informasinya ini bayarannya mahal nih dari betul. Aduh. Oke, nah baiklah Bapak Ibu, kita untuk sesi berikutnya sesi tanya jawab. Tapi mohon maaf untuk sesi tanya jawab ini kami batasi hanya 2 orang saja karena memang ini bukan khusus untuk acara kita training ya. Nanti ada saatnya kita acara khusus training bersama Pak Dokter lebih mendalam untuk masalah produk ya. Dan tentunya banyak sekali pengagum, pencinta dari Pak Dr. Iskandar Junaidi yang tanya sebenarnya. Ya, tapi ya itulah ya, kita ini momennya momen MOP ya. Jadi kita utamakan yang masih baru pertama kali mungkin mengikuti Zoom meeting, ada yang hadir yang baru pertama kali hari ini mengikuti Zoom meeting? Ada, saya Miki. Oke, Pak Miki luar biasa. Dari mana Pak Miki aslinya? Saya Cengkareng.
Cengkareng. Oke, Pak Miki. Terima kasih Pak Dokter atas sharingnya pada siang sore hari ini. Ya. Cukup jelas Pak. Cuman memang saya butuh recordingnya. Kalau misalnya memang ada di record, nanti bisa kita share. Kalau diizinkan sama Pak Dokter itu juga. Terima kasih. Selamat sore. Oke, terima kasih. Ada di Pak Aminuddin itu. Iya, ya, Terakhir jadi nanti itu Pak, jangan lupa Bapak, like. Ibu-ibu, Keren. ya, jadi setiap acara kita selalu rekod. Kemudian nanti silakan Bapak Ibu buka di YouTube di channel Maximek Borneo ya, Bapak Ibu ya. Terus, Sekali mantap. lagi Maximek Dan Borneo jangan lupa ya. di subscribe. Ya, silakan konten-kontennya siap. lengkap ya, terutama dari apa yang disampaikan Pak Dokter di setiap acara kita selalu rekod dan kita share ya. Jadi silahkan dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, Oke, siap. selanjutnya di belakang Pak Miki Deprian ada lagi yang ingin bertanya yang masih baru pertama kali hadir di acara Zoom meeting hari ini. Yang member sabar dulu ya. Saya ada Ibu Hasmawati dari Sorowako, Sulawesi Selatan, Lu Timur. Oke, jauh dong. Jauh. Kebetulan ada yang ajak dari Sulawesi Tenggara, Kolaka, jadi ingin bergabung dengan sini. Oke, luar biasa ini. Dengar Pak Dokter langsung mau Pengen bergabung ya. Bertambah lagi nih pecinta Pak Dokter Iskandar Junaid. Luar biasa. Iya. Zombie